Malam itu begitu mencekam. Langit hitam yang sangat mengerikan oleh kobaran api yang melahap rumah Pak RT. Jerit panik warga terdengar di mana-mana, sementara Pak Rungkat. Sebelum lanjut mohon subscribe channel ini teman-teman. Dan tonton sampai habis supaya tidak ada kekeliruan yang terjadi. Tetangga dekat berdiri mematung di depan rumah yang habis terbakar. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. "Packard, Topan, apa mereka selamat?" bisiknya dengan nada gemetar. Beberapa orang berusaha menenangkan Pak Rungkat, sementara petugas pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api. Setelah beberapa jam, kobaran api berhasil dipadamkan, namun yang tersisa hanya puing-puing hangus. Tak lama, ambulans datang membawa Pak RT dan Bang Topan yang ditemukan dalam keadaan terluka parah. Keduanya segera dilarikan ke rumah sakit, meninggalkan jejak ketegangan di hati semua yang menyaksikan kejadian itu. Di rumah sakit, suasana tak kalah mencekam. Geng 4G, Dhot, Kona, Peot, dan Robi berkumpul di ruang tunggu dengan raut wajah serius. Mereka tahu, kebakaran ini bukan kecelakaan biasa. Rahasia Bang Topan terungkap. Setelah beberapa hari dalam kondisi kritis, Bang Topan akhirnya sadar dari koma. Tubuhnya masih lemah, namun tatapan matanya menyiratkan tekad yang kuat. Ketika geng 4G menemuinya di ruang perawatan, Bang Topan mulai mengungkap rahasia besar yang selama ini ia simpan. "Saya tahu kalian pasti kaget," ujar Bang Topan dengan suara serak. "Tapi saya harus jujur. Saya bukan orang biasa. Saya dulu adalah mafia kelas kakap." Semua terdiam, tak percaya dengan pengakuan tersebut. "Saya punya banyak musuh," lanjutnya. "Dan salah satu yang paling berbahaya adalah geng Mata Iblis. Saya meninggalkan kehidupan itu bertahun-tahun lalu, berharap bisa hidup tenang. Tapi mereka akhirnya menemukan saya. Kebakaran rumah Pak RT ini ulah mereka. Mereka ingin saya mati." Robi yang dikenal emosional langsung berdiri dengan nada geram. "Kalau begitu, kita harus balas sekarang juga. Mereka sudah keterlaluan." Namun, Dhot segera menenangkan Robi. "Rob, kita nggak bisa gegabah. Kalau kita bertindak tanpa rencana, kita malah bisa kalah. Geng Mata Iblis bukan kelompok kecil." Kona dan Peot mengangguk setuju. Mereka menyarankan untuk menunggu sampai Bang Topan pulih sepenuhnya sebelum menyusun rencana balas dendam. Robi pun akhirnya setuju, meski dengan nada kesal. Beberapa minggu kemudian, Bang Topan mulai pulih meski belum sepenuhnya sehat. Ia mengundang geng 4G dan beberapa bodyguard ke gardu tua yang aman untuk menyusun strategi. "Geng Mata Iblis ini licin," kata Bang Topan memulai pertemuan. "Mereka selalu berpindah-pindah lokasi. Tapi saya punya beberapa kontak lama yang mungkin bisa membantu kita melacak keberadaan mereka." "Berarti kita harus mulai dari informasi kecil dulu," timpal Dhot. "Kalau kita terlalu terburu-buru, mereka malah bisa tahu kita sedang menyelidiki." Semua sepakat dengan pendapat itu. Rencana awal adalah melacak jejak kecil yang ditinggalkan oleh geng Mata Iblis. Bang Topan memberikan beberapa nama dan lokasi yang patut diselidiki. Penyelidikan dimulai. Geng 4G mulai bergerak secara terorganisir. Mereka menyamar, menghubungi beberapa kontak lama Bang Topan, dan menggali informasi di tempat-tempat yang diduga menjadi basis operasi geng Mata Iblis. Penyelidikan mereka tidak mudah. Beberapa kali, mereka nyaris ketahuan oleh kaki tangan geng Mata Iblis. Di tengah penyelidikan, mereka menemukan fakta mengejutkan. Kebakaran rumah Pak RT ternyata hanya bagian kecil dari rencana besar geng Mata Iblis untuk menguasai wilayah tersebut. Mereka ingin mengusir penduduk setempat dan mengubah kawasan itu menjadi basis kriminal mereka. Setelah mendapatkan cukup informasi, geng 4G dan Bang Topan berkumpul kembali di gardu untuk menyusun strategi akhir. Robi, yang masih terlihat emosional, langsung bertanya, "Bang, kita sudah tahu apa tujuan mereka. Tapi bagaimana cara kita menghancurkan mereka kalau kita nggak tahu pasti markas utama mereka?" Bang Topan mengangguk pelan. "Memang, lokasi mereka selalu berpindah. Tapi dari informasi yang kalian dapatkan, kita bisa memancing mereka keluar. Kita buat jebakan." Dhot yang dikenal sebagai otak strategi mengusulkan rencana yang lebih matang. "Kita harus membuat mereka percaya bahwa Bang Topan sudah kalah. Itu akan membuat mereka lengah. Kita manfaatkan momen itu untuk menyerang."
Semua setuju dengan rencana itu. Misi mereka bukan hanya soal balas dendam, tapi juga menyelamatkan warga dari ancaman geng mata iblis. Malam itu, sebelum mereka bergerak, Bang Topan berbicara kepada geng 4G dengan nada serius. Kalian tahu siapa saya sebenarnya. Saya tidak memaksa kalian ikut dalam perang ini. Tapi kalau kalian tetap memilih berdiri di sisi saya berjanji kita akan memenangkan ini. Geng 4G saling pandang, lalu mengangguk dengan penuh keyakinan. Kami sudah bersama sejak awal, Bang, ujar Robi dengan tegas. Kami akan terus di sini sampai akhir. Dengan semangat itu, mereka memulai langkah pertama menuju pertarungan besar melawan geng mata iblis. Tapi ini baru permulaan. Perjalanan mereka penuh dengan teka-teki, pengkhianatan, dan bahaya. Apakah Bang Topan dan geng 4G akan berhasil? Atau justru geng mata iblis yang memenangkan pertarungan ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Strategi geng 4G berhasil. Dengan runtuhnya geng mata iblis, suasana kota mulai kembali damai. Dukungan warga yang sebelumnya diam karena ketakutan kini menjadi kekuatan yang solid. Pak RT, yang mulai pulih dari lukanya, mengadakan pertemuan besar di balai. Warga untuk membahas langkah ke depan agar kota mereka tetap aman. Bang Topan hadir di pertemuan itu, meski tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih. Ia berdiri di depan warga, mengakui kesalahannya di masa lalu. Saya tahu banyak dari kalian mungkin memandang saya sebagai orang yang membawa masalah ke kota ini. Tapi sekarang, saya ingin menebus kesalahan itu. Saya ingin melindungi kota ini bersama kalian, ujarnya dengan penuh kesungguhan. Warga yang mendengar pengakuan Bang Topan mulai memberikan kepercayaan mereka kembali. Mereka melihat tekadnya yang tulus untuk berubah dan memperbaiki keadaan. Dhot, Robi, Kona, dan Peot memutuskan untuk membentuk kelompok perlindungan warga. Mereka tidak lagi menyebut diri mereka sebagai geng, melainkan tim penjaga yang bekerja untuk menjaga keamanan kota. Bang Topan menjadi penasihat mereka, memberikan pengalaman dan strategi untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang di masa depan. Dengan dukungan warga dan kerjasama yang kuat, mereka menciptakan sistem keamanan sederhana di kota. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menjaga satu sama lain, sehingga kota menjadi tempat yang lebih aman dan harmonis. Beberapa bulan kemudian, kota itu mengalami perubahan besar. Rumah-rumah yang hancur akibat kekacauan diperbaiki bersama-sama oleh warga. Pasar yang dulu sepi kini kembali ramai dengan senyum dan tawa. Anak-anak bermain bebas di jalanan tanpa rasa takut. Geng 4G menjadi panutan bagi banyak anak muda di kota itu. Mereka mengajarkan nilai keberanian, kerjasama, dan keadilan. Sekaligus mengingatkan bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Suatu sore, Bang Topan duduk di taman kota bersama Dhot, Robi, Kona, dan Peot. Mereka melihat anak-anak bermain bola, sementara warga lain sibuk dengan aktivitas mereka. Lihatlah kota ini sekarang, ujar Bang Topan dengan senyum kecil. Dulu saya pikir semua ini akan hancur karena kesalahan saya. Tapi kalian membuktikan bahwa kita bisa bangkit. Dhot mengangguk pelan. Semua ini berkat kerjasama, Bang. Tidak ada yang bisa dilakukan sendiri.